Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk hari ini karena kasih Tuhan kita dapat bertemu dalam renungan kita hari ini. Bersama nantinya sidang jemaat Tuhan, kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya yakin percaya lewat renungan hari ini hati kita bisa menjadi tenang, hati kita dikuatkan, dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia.
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan safiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukari atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah aku mau berubah. Sedang jemaat Tuhan terkasih, reformasi adalah suatu peristiwa atau suatu di mana sebuah titik balik dari suatu keadaan sebelumnya dengan maksud untuk memperbaiki dan memperbaharuinya ke arah yang lebih baik. Paling tidak dalam semangat reformasi ada upaya untuk menuju pembaharuan. Ya, sedang jemaat Tuhan, inilah kalau kita mengingat kembali, flashback kembali tahun 98 terjadi reformasi. Ya, itulah awal reformasi yang ada di Indonesia. Rakyat menuntut bahwa harus ada perubahan biar rakyat senang, biar rakyat lebih maju lagi, begitu. Inilah titik balik. Itu juga dilihat oleh Azaria bin Odet, seorang nabi yang bertugas di Yehuda. Ia diutus Allah untuk menemui Raja Asa pada waktu itu. Seluruh Yehuda dan Benyamin dengan pesan bahwa Tuhan menyertai mereka. Inilah pesan yang disampaikan oleh Azaria bin Odet kepada Raja Asa dan kepada seluruh Yehuda dan Benyamin. Untuk itu, sedang jemaat Tuhan, mereka harus mencari Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada mereka. Pesan ini sangat penting karena sebelumnya Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dan tanpa hukum yang benar. Inilah penyebab utama mereka hidup tanpa ada rasa aman dan damai. Ya, pada waktu itu terjadi kekacauan yang besar. Banyak sekali bukit-bukit pengorbanan, patung-patung berhala. Bangsa menghancurkan bangsa dan kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ini adalah suatu rencana daripada Tuhan Allah. Itu banyak kekacauan yang terjadi. Akhirnya Raja Asa berpikir, wah, ini bahaya untuk kerajaan saya, begitu, dan untuk bangsa saya. Umat Allah di Yehuda diingatkan oleh Azaria, diingatkan oleh Tuhan Allah melalui Azaria. Peringatan ini menjadi titik balik yang sangat penting karena terjadi gerakan reformasi yang dilakukan Asa. Reformasi besar-besaran dengan menyingkirkan para dewa bangsa asing dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Ya, dia berubah total. Awalnya dia menyembah berhala, menyembah patung-patung Asyera, karena pesan Tuhan melalui
Nabi Azaria bin Oded, dia merasa ini adalah pesan dari Tuhan. Dia mau berubah sidang jemaat Tuhan. Selain itu dia melakukan waktu itu setelah dia berubah pembaharuan mesbah Tuhan yang ada di bait Allah, yang mengumpulkan seluruh Yehuda, Benyamin, orang-orang Efraim, Manase dan Simeon. Ketiga suku yang terakhir ini adalah suku-suku Israel di utara yang pindah ke Yerusalem supaya mereka dapat beribadah kepada Allah yang benar. Raja Asa mau berubah semuanya. Ya, Asa pula mengadakan perjanjian untuk mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, serta bersumpah setia kepada Tuhan. Inilah sumpahnya. Ya, setiap orang punya waktu dan kesempatan untuk melakukan apa saja sedang iman Tuhan. Sebab orang berdosa tidak selamanya akan kita terkurung dalam dosa. Setiap orang mempunyai titik balik sebagai sebuah komitmen untuk diperbarui. Kita harus berubah dan mengikuti Tuhan. Ya, mengikut Tuhan bukanlah keputusan kecil atau biasa. Mengikut Tuhan adalah sebuah reformasi menuju kebaikan, perubahan menuju kebaikan, kedamaian dan keamanan di masa yang akan datang. Allah di dalam Yesus telah melakukan hal itu. Ia memberi dirinya untuk kita sebagai korban dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita semuanya, agar kita diubahkan jemaat Tuhan dari keberdosaan dan kita memperoleh keselamatan itu. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Apakah kehidupan kita begini-begini terus, tidak ada perubahan, atau perubahan ada tapi hanya sebentar saja, tidak bertahan lama? Ya, kembali lagi ke kekubangan, berubah lagi, kembali ke kekubangan. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau kepada kita. Kita mau berubah permanen, berubah terus ke arah yang lebih baik. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan kepada kita, dan kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita akan dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Apa lagi yang kita ragukan jemaat Tuhan? Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan karena kita ada seperti masalah besar atau problema yang tidak bisa kita pecahkan, kita mau berubah. Bukan itu yang Tuhan Allah maksud untuk kita. Tuhan Yesus maksud untuk kita, enggak. Dari hati kita, jemaat Tuhan, dari hati kita benar-benar kita tulus untuk mau berubah di hadapan Tuhan. Saya percaya lewat ini kita belajar seperti dari Raja Asa. Setelah dia mendapat pesan dari Tuhan Allah, dia berubah total dalam kehidupannya, dan dia mau berkenan di hadapan Tuhan dan menyembah Allah yang hidup dan benar. Dan kita pun mau seperti itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari yang mengajarkan kami bahwa seperti Raja Asa yang merubah kehidupan kerajaannya dari yang tidak diinginkan oleh Tuhan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan. Dari kehidupan kami yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, ajari kami melalui roh yang ada di kami, itu Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.